Di sisi lain, saat jalan-jalan melihat buku, Sondro ternyata disuruh kembali ke hotel dahulu oleh penulis Juho. Juho memang tertarik dengan Yumi dan ingin berduaan saja. Entah mengapa, Sonok tidak suka akan hal itu. Di sini Sonok masih merasa mencampur urusan pekerjaan dan urusan pribadi adalah hal yang menyebalkan. Saat pimpinan redaksi menanyakan keserasian penulis Juho dan Yumi, Sonok juga menjawab mereka tidak serasi. Hal ini lagi dan lagi, Sonok ini merasa marah kepada Juho. Namun yang Sonok tidak sadari, sepertinya rasa itu bukan rasa marah yang ia rasa, melainkan ia memang mulai memiliki perasaan kepada Yumi yang tidak ia sadari. Kejadian serupa terjadi kembali saat penulis Juho meleponnya untuk bisa membawa penulis Yumi ke acara lokakarya. Karena kebenciannya terhadap Juho, ia malah menjawab kalau ia dan penulis Yumi sedang menonton film. Hal ini menyebabkan bahwa Sonok sudah melewati batas yang ia atur sendiri dengan tidak ikut campur urusan orang lain. Saat Yumi datang ke bioskop, begitu kagetnya. Karena di sana ia melihat Juho, Yumi merasa kecewa karena ia berpikir Sondrok akan mengajaknya saja, namun ternyata Sondrok begitu ingin mendekatkannya dengan Juho, atau malah memang ajakan menonton bioskop adalah suruhan Juho. Setelah acara film berakhir, Yumi setelah kembali dari toilet, Yumi langsung secara terbuka menanyakan maksud Juho merayunya. Apakah memang ia tertarik dengan Yumi atau tidak, sampai harus menyuruh Sondrok untuk membuat Yumi datang ke bioskop. Yumi langsung mengatakan bahwa ia tidak menyukai Juho. Yumi akhirnya pulang ke hotel sendiri. Dalam perjalanannya ternyata hujan turun. Yumi sudah mendatangi toko serba terdekat. Ternyata stok payung habis. Hujan sepertinya mengetahui bagaimana perasaan Yumi yang sedang kecewa akan pelakuan Sondrok. Yumi kira Sondrok juga tertarik padanya, namun perlakuannya saat ini menunjukkan hal yang berbeda. Saat hujan masih turun, ternyata Sondrok berlari mendatangi Yumi. Ia bermaksud membelikan payung untuk Yumi pulang. Yumi langsung meminta maaf atas perkataannya kepada Juho yang pastinya membuat suasana canggung. Namun Sondrok menjawab bahwa Yumi itu keren. Tak lama Sondrok juga langsung berlari mencari payung di toko serba terdekat. Entah berapa banyak toko serba yang ia datangi, namun ia hanya bisa mendapatkan satu payung yang tersisa. Sondrok langsung menyerahkan payung kepada Yumi dan berniat akan mencari payung untuk penulis Juho ke toko serba lainnya. Namun Yumi langsung menyusun Sondrok dan menyatakan lebih baik meminjam payung ke hotel saja. Dalam perjalanannya, Yumi juga baru mengetahui bahwa Sondrok memiliki anjing Malates dan apa yang ia sarankan kepada Yumi adalah pengalaman Sondrok sendiri, memelihara anjing Malates. Dari sinilah, Yumi baru mengetahui bahwa Sondrok adalah tipe orang yang mengatakan fakta. Jadi, perkataan Sondrok bahwa Yumi keren juga bisa diartikan bahwa hal itu dari hati Sondrok terdalamnya. Setelah sampai hotel, Sondrok akhirnya langsung meminjam payung dan menjemput penulis Juho. Namun alangkah kagetnya Sondrok saat ia malah mendapatkan amarah Juho yang mengetahui kebohongan Sondrok dan merasa diremehkan. Pagi harinya, Yumi bertemu dengan pimpinan redaksi, dan pimpinan menanyakan apa yang terjadi tadi malam. Namun Yumi yang tidak menjelaskan detailnya, malah bertanya balik kenapa pimpinan mengetahuinya. Cerita ia dapat dari Juho yang sudah kembali ke Seoul pagi hari. Namun Sono ternyata terkena flu parah karena kehujanan tadi malam. Yumi langsung mendatangi kamar Sondrok dan menanyakan keadaannya. Ternyata Sondrok sudah dipecat dari tim Juho tadi malam. Yumi merasa bersalah karena perlakuan Yumi. Sondrok dipecat. Namun Sondrok menjelaskan bahwa hal ini bukan karena Yumi. Saat Yumi tur perjalanan, Yumi mendapatkan kabar dari penulis senior kalau Juho tadi malam merajuk menyatakan kebenciannya kepada Pedesin dan memecatnya karena perlakuannya. Yumi juga menelpon pimpinan redaksi menanyakan detailnya, namun ternyata pimpinan redaksi malah ingin mengetahui dari Yumi. Karena kabar terakhir sebelum Pedesin dipecat, Yumi dan Juho menonton film bersama Pedesin. Pedesin akhirnya masuk pada tim Yumi kembali setelah pimpinan redaksi meminta untuk Yumi bisa menolong Pedesin setelah kejadian tadi malam.
Setelah kembalinya Yumi dari tour, Yumi berdiri di pintu kamar Sonrok dan diberitahu oleh pegawai hotel bahwa Sonrok sedang di klinik karena sakit. Yumi langsung datang ke klinik untuk melihat Sonrok. Saat terbangun, Sonrok kaget karena Yumi sampai datang. Dalam desa Sonrok, saat cinta Sonrok sedang membaca ronsen Yumi. Ia bisa menafsirkan perlakuan Yumi kepada Sonrok. Ada titik cinta yang memang ada di hati Yumi dan mereka akhirnya melakukan operasi pengangkatan rasa cinta Yumi. Sonrok menerima telepon dari senior Pedejang. Saat berbincang tersebut, ia juga meminta seniornya untuk mengatur kencan buta yang sebelumnya pernah Pedejang tawarkan kepadanya. Hal ini ia lakukan agar ada batasan kepada penulis Yumi. Sonrok juga menanyakan kepada Yumi apakah ada kenalan yang bisa dikenalkan kepada Sonrok untuk kencan buta. Yumi yang mendengarkan hal tersebut terlihat kecewa. Setelah kembali dari makan bersama, Sonrok berjalan sendiri, namun tatapannya kembali ke balkon kamar Yumi. Ia bersyukur telah melakukan hal sebelumnya agar Yumi tidak menyukainya lagi. Di desa Sonrok, operasi hati Yumi sudah selesai. Namun ternyata ada hasil ronsen lainnya yang masih ada titik cinta. Ronsen tersebut ternyata bukan hasil hati Yumi, melainkan ronsen hasil Sonrok. Di sisi lain, ternyata Sonrok mendapatkan chat dari Yumi kalau Yumi memiliki junior yang bisa dikenalkan kepada Sonrok. Mendapatkan chat dari Yumi bukannya lega atau bahagia, Sonrok malah merasa hatinya tak tenang.